Alhamdu, adapun segala puji dengan berbagai macam pujian, dengan perbedaan jenis bahasa untuk pujian, semuanya pujian itu lillahi, ialah milik Allah. Mengucapkan alhamdulillah bukan ketika senang saja, bahkan ketika dalam keadaan susah pun dianjurkan tetap mengucapkan alhamdulillah. Penduduk neraka, kalau saja mereka mengucapkan alhamdulillah, maka seketika itu juga mereka akan dipindahkan ke surga. وقل رب زدني علما رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santri Al-Munawwariyah, baik putra maupun putri rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ayat kedua. Ini kita masuk ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdu, adapun segala puji dengan berbagai macam pujian, dengan perbedaan jenis kata-kata, jenis bahasa untuk pujian, semuanya pujian itu lillahi, ialah milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ia, adapun alhamdulillah ini, al-kalimatul khalidatu, ialah kalimat yang kekal, allati, yang yaqulu, mengucapkan ha pada alhamdulillah, al-khalqu, siapa para makhluk, fi kulli waktin, dalam setiap waktu. Fafid dunia, maka adapun ketika di dunia, para makhluk yaquluna, mengucapkan sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang, khalaqa, telah menciptakan, siapa Allah, as-samawati, pada langit-langit, wal ardo, dan bumi. Al-An'am ayat pertama. Ayat lainnya, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Fakutia,
maka dimusnahkan dabirul qaumi, apa akar-akarnya kaum. Jadi sampai akar-akarnya dimusnahkan. Alladzina, yakni orang-orang zalamu yang berlaku dolim. Siapa alladzina? Walhamdulillah, dan segala puji lillahi, ialah milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan alam semesta. Al-An'am 45. Ayat lainnya juga, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang, wahaba, telah menganugerahkan, telah memberikan, siapa Allah, li, kepadaku, alal kibari, di masa tuaku. Itu ini hamdalahnya yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Allah memberikan apa? Ismaila, memberikan Ismail, wa Ishak, dan juga Ishak. Nabi Ibrahim setelah lama memohon ingin punya anak, berdoa kepada Allah, bermunajat supaya diberikan anak. Akhirnya di masa tuanya Nabi Ibrahim diberikan 2 putra. Yang pertama Ismail dari istrinya Siti Hajar, dan Ishak dari putrinya Siti Sarah. Surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang, anzala, telah menurunkan, siapa Allah, ala abdihi, kepada hambanya Allah. Menurunkan apa? Al-kitaba, pada kitab, yakni Al-Quran. Walam yaj'al, dan tidak menjadikan siapa Allah, lahu, bagi kitab Al-Quran, iwaja, pada kebengkokan. Alhamdulillah, Al-Quran tidak seperti kitab-kitab lainnya yang sudah banyak diganti, yang sudah banyak dirubah. Al-Kahfi ayat pertama. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Fa'idha istawaita, maka jika istawaita, telah berada siapa kali, istawaita, telah berada siapa kamu, telah menempati siapa kamu, anta, kamu, waman, dan orang-orang, ma'aka, yang bersama kamu. Berada di mana? Alal fulki, di atas bahtera atau kapal besar.
Kalau kamu sudah berada di atas bahtera dan orang-orang yang bersama kamu juga, fakul, maka katakanlah alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang najjana, telah menyelamatkan siapa Allah, nah kepada kita, menyelamatkan dari apa? Minal qaumid zalimin, dari kaum orang-orang yang zalim. Al-Mu'minun 28. Wala in sa'altahum ma nazzala minas samaa'i nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yakulunna Allah qulil hamdulillah. Wala in sa'alta, wala in, dan jika sa'alta, bertanya siapa kamu, hum, kepada mereka, man nazzala, man, siapakah, nazzala, yang telah menurunkan, minas sama, dari langit, menurunkan apa? Ma'an, pada air, yakni air hujan, fa'ahya, kemudian menghidupkan siapa man, bihi, dengan air, al-ardo, pada bumi, mimba di mautiha, setelah matinya bumi, layakulunna, maka sungguh akan menjawab siapa mereka, Allahu, yang menurunkan semua itu dan yang menghidupkan bumi ialah Allah. Kul, maka katakanlah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ayat-ayat tadi yang kita baca adalah ucapan alhamdulillah yang diabadikan di dalam Al-Quran saat berada di dunia. Apakah selain di dunia ada juga ucapan alhamdulillah? Ada. Di sini juga wa ba'dal hisabi, dan adapun kalimat alhamdulillah yang diucapkan setelah hisab, ini berarti di akhirat, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tara, dan akan melihat siapa kamu, al malaikata, pada para malaikat. Melihat malaikat ngapain? Hafin, para malaikat itu mengitari, mengelilingi gitu, min haulil arsy, dari sekitaran arsy, yusabbihuna,
bertasbih siapa para malaikat itu bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Wa qudiya, dan diputuskan bainahum, di antara para makhluk, bil haqqi, dengan keputusan yang benar. Wakila, maka terucaplah alhamdulillah, segala puji, lillahi, ialah milik Allah, Rabbil alamin. Az-Zumar 75. Santri Al-Munawariyah tanggal 19 insya Allah kalian libur. Tanggal 1 Syawal Lebaran Idul Fitri. Sebelum Lebaran Idul Fitri kalian dibelikan baju baru. Mudah-mudahan orang tua seluruh santri Al-Munawariyah dimudahkan rizkinya. Mudah-mudahan santri Al-Munawariyah saat liburan tetap menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ini adalah ucapan alhamdulillah saat ada di pondok, nanti di rumah juga alhamdulillah. Setelah kita makan, kita mengucapkan. Setelah kita minum, kita mengucapkan. Bangun tidur, santri Al-Munawariyah mengucapkan. Habis belanjaan di bazar mengucapkan alhamdulillah. Wa fil jannati, dan adapun ucapan alhamdulillah ketika di surga. Nah, ini sekarang di surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannah jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, alhamdulillah, segala puji, lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang sadaqa, telah menepati kepada kita, wa'dahu, pada janji Allah, wa auratha, dan mewariskan siapa Allah kepada kita. Mewariskan apa? Al-arda, pada bumi. Natabawwa'u, yang menempati siapa kita. Natabawwa'u, yang menempati siapa kita, minal jannati, dari sebagian surga, haitsu nasya, sekiranya nasya'u, kita berkehendak. Maksudnya bagaimanapun caranya kita, semau kita berkehendak gitu. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka sungguh sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang
yang melakukan amalan. Wa yahmadu, dan memuji Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, biha, dengan kalimat alhamdulillah. Allah memuji siapa? Nafsahu, pada zat Allah, fi kalamihil azaliyil abadiyyi, dalam firman Allah al-azaliyil abadi, firman Allah yang bersifat azali. Maksudnya azali itu tidak ada pendahuluannya, al-abadi, dan yang bersifat abadi, maksudnya tidak ada akhirannya. Azali itu adalah sesuatu yang tidak ada pendahuluannya. Kita ada di dunia ini didahului dengan kelahiran kita. Jadi kita bukan azali, kita hadis. Dan kita nanti diakhiri hidup di dunia dengan kematian. Apa itu firman Allah al-azali al-abadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi, ialah milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Al-Fatihah ayat 2. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah firman Allah, pujian Allah kepada zatnya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah, fatiris samawat, zat yang telah menciptakan as-samawat, pada langit-langit, wal ardi, dan menciptakan bumi, ja'ilil malaikah, yang sudah menjadikan atau menciptakan para malaikat, rusulan, sebagai utusan Allah. Malaikat itu uli ajnihatin, makhluk yang memiliki sayap, masna, baik 2 sayap, watsulatsa, atau 3 sayap, warruba, atau 4 sayap. Jadi malaikat itu ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, juga ada malaikat yang sayapnya itu 4. Surat Fatir ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang anzala, telah menurunkan siapa Allah, ala abdihi, kepada hamba Allah. Menurunkan apa? Al-kitaba, pada kitab. Walam yaj'al, dan tidaklah menjadikan siapa Allah, lahu, bagi kitab, iwajan, pada kebengkokan. Jadi surat Al-Kahfi ayat pertama ini juga adalah Allah memuji zatnya. Fatir ayat 1 juga begitu, Allah memuji zatnya. Wa kalimatul hamdi, itu tak ya, bukan hak. Wa kalimatul hamdi, dan adapun kalimat hamdalah, tuqalu, terucap. Apa kalimatul hamdi?
Fissarroi, dalam keadaan senang, watuqalu, dan terucap juga, fiddarroi, dalam keadaan susah. Mengucapkan alhamdulillah bukan ketika senang saja, tapi bagi umat Islam, bagi kaum mukminin, bahkan ketika tertimpa musibah, ketika dalam keadaan susah pun dianjurkan tetap mengucapkan alhamdulillah. An ummil mu'minin sayyidati Aisyah, dari ummil mu'minin as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi. Qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ro'a, idza ketika ro'a, melihat, siapa Nabi, ma, pada apa-apa, yuhibbu, yang mencintai, artinya yang suka, siapa Nabi. Kalau Nabi melihat atau merasakan sesuatu yang menyenangkan, gitu, qala, maka bersabda siapa Nabi, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dalam keadaan senang, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihatu. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, alladzi, zat yang, binikmatihi, dengan sebab nikmat Allah, tatimmu, menjadi sempurna, as-sholihat, apa pekerjaan-pekerjaan yang baik, apa amal-amal yang soleh. Wa idza ro'a, dan ketika melihat, siapa Nabi, ma, pada apa-apa, yakrohu, yang tidak menyukai, siapa Nabi, qala, maka bersabda siapa Nabi, ketika Nabi Muhammad merasakan sesuatu yang tidak beliau senengin, yang tidak enak, atau bisa dikatakan yang menyusahkan, bikin sulit, Nabi juga tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalimatnya begini, alhamdulillahi ala kulli hal. Bersama-sama, alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, ala kulli halin, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, gitu. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya. Rawahu Ibnu Majah. Kita teruskan di atasnya. Wahadihil kalimatu, dan adapun hamdalah ini, lauqola, jika kola mengucapkan, ha, pada hamdalah, ahlun nari, siapa penduduk neraka, langkolabat, maka niscaya akan berubah, akan berbalik, apa neraka, alaihim, atas mereka ahlun nar,
berbalik menjadi apa? Jannatan, menjadi surga. Illa, hanya saja, nah saya maknain seperti ini. Illa, hanya saja, anna ahlan nari, bahwasanya penduduk neraka itu, hum, adapun mereka penduduk neraka, ahlu hijabin, ialah orang-orang yang terhijabi. Jadi mereka gak nutut atau terhijab untuk mengucapkan alhamdulillah saat di neraka. Kalau penduduk surga mereka mengucapkan banyak alhamdulillah. Penduduk neraka kalau sampai mereka itu mengucapin alhamdulillah, maka mereka seketika itu juga akan dipindahkan ke surga. Gus, gimana Gus? Kalau umpamanya nanti kalau ada keluarga kita yang mati, terus kita berwasiat bikin tulisan, ojo lali, bikin tulisan alhamdulillah, kok lek wis mlebu neraka, ucapan iki. Ya nggak bisa begitu, mereka sudah terhijab. Bisa-bisa tulisan yang kita kirim keburu dimakan sama ular. Kullu nadrihim, semua pandangan mereka, ila ghairillahi ta'ala, tertuju kepada selain Allah. Fatarotan, maka satu ketika, yunadauna, berseru siapa ahlun nar, al malaikata, kepada malaikat, litungkida, supaya menyelamatkan siapa malaikat, hum, kepada mereka. Watarotan, dan satu ketika lainnya, di kesempatan yang lain, litaskiyahum, agar supaya memberi minum hum, pada mereka. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wanadau, dan berseru siapa ahli neraka, ya maliku, wahai malaikat, liyaqdi alaina, liyaqdi, biarlah membinasakan, alaina, kepada kami, rabbuka, siapa Tuhan kamu. Malaikat, aduh, kami tersiksa di neraka, biarlah kami binasa, biarlah kami dilenyapkan, kami mati saja. Ternyata enak mati itu. Ketika di dunia kami sudah merasakan mati, di akhirat kami disiksa, tidak mati-mati. Biarlah Tuhanmu membinasakan kami. Itu maksudnya. Qala, menjawab siapa Malik, innakum, sesungguhnya kalian, makithun, tetap tinggal, maksudnya tetap berada di neraka. Az-Zukhruf 77. Watarotan yatasyajarun, dan terkadang juga yatasyajarun, mereka para ahlun nar itu saling bertikai. Di neraka masih sempat-sempatnya juga bertikai, berkelahi. Gak cukup di dunia, di neraka dilanjut. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada santri Al-Munawwariyah. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, lahaqqun, pasti terjadi, takhasumu, apa pertengkaran, ahli nar, para penduduk neraka. Surat Shad ayat 64.
Walau ja'aru, dan jika ja'aru minta pertolongan siapa ahlun nar ilallahi kepada Allah, lawajadu maka niscaya mendapati siapa ahlun nar hu pada Allah aqrabu ila ahadihim, Allah lebih dekat ila ahadihim pada salah satu dari mereka min nafsihi dari diri ahad sendiri. Jika penduduk neraka itu minta tolongnya bukan ke malaikat, langsung ke Allah, maka niscaya Allah akan menolong. Allah lebih dekat bahkan dibanding diri mereka sendiri. Kok minta tolongnya ke malaikat? Kenapa kok tidak langsung kepada Allah? Ini maksudnya. Faqad akhbaro, maka sungguh telah mengabarkan. Faqad akhbaro, maka sungguh telah mengabarkan. Nah, kepada kita An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akhroja, telah mengeluarkan. Siapa Allah? Akhroja, telah mengeluarkan. Siapa Allah? Abdan, pada seorang hamba. Mengeluarkan dari mana? Minan nari, dari neraka. Kenapa kok dikeluarin? Li'annahu, karena abad itu nada, berseru. Siapa abad? Hu, pada Allah Ta'ala, maha luhur. Siapa Allah? Katanya Rasulullah begini, bi ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Jadi selama di neraka, orang ini selalu mengucapkan ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Ya Hannan. Hannan itu bermakna wahai zat yang sangat kasih sayang, zat yang sangat lembut, zat yang sangat pemurah. Mannan, wahai zat yang maha memberikan anugerah, wahai zat yang selalu memberikan anugerah itu. Ya Hanan, ya Manan, ya Han. Ini saja yang diucapkan. Sebagaimana riwayat hadis di bawahnya, kita baca. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, fi jahannama, yang berada di dalam neraka jahanam, la yunadi, sungguh berseru, sungguh berdoa. Siapa hamba? Alfasanatin, selama 1000 tahun. Mengucapkan apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Selama 1000 tahun mengucapin ini di neraka. Nggak mati-mati. 1000 tahun di neraka, dalam siksaan neraka tetap mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, terus begitu. Qala, kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, fayaqulullahu li Jibril, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, idhab, pergilah kamu, fa'tini bi abdi hada, bawalah hambaku ini. Maksudnya hamba yang mengucapkan ya Hanan, ya Manan ini.
Allah bilang ke malaikat Jibril, wahai Jibril, coba kamu datang ke hamba yang selalu bilang ya Hanan ya Manan, bawa ke sini, katanya. Fayam toliku Jibril, maka berangkatlah siapa Jibril mencari atau datang ke hamba yang mengucapkan ya Hanan ya Manan itu. Fayajidu, kemudian mendapati siapa Jibril, ahlan nar, bahwa dia itu termasuk penduduk neraka, mukibbina yabkun, yang selalu bersungkur atau tersungkur, yabkun sambil nangis, bilang ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, sambil nangis. Ya mungkin samalah ketika awal-awal kalian baru mondok, Bapak, Ibu, nah itu sambil nangis dikit-dikit, sedikit-sedikit. Ini ya Hanan sambil tersungkur dan nangis, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Fayarji'u ila rabbihi fayubbiru. Fayarji'u, maka kembali siapa Jibril, ila rabbihi, pada Tuhannya, fayukhbiru, dan mengabarkan siapa Jibril hu, pada Tuhan. Fayaqulu, kemudian berfirman lagi siapa Allah, i'tini bi, bawakan orang itu kepadaku. I'tini, datanglah kamu, ni, kepadaku, bihi, dengan hamba itu. Maksudnya bawa dia ke sini. Fa'innahu, maka sesungguhnya hamba itu fi makanin kada wa kada. Jadi Allah tahu, Allah masih tahu ke malaikat Jibril, hambaku itu ada di tempat begini loh, posisi tepatnya dikabarin oleh Allah supaya dibawa oleh malaikat Jibril. Fayaji'u bih, fayaji'u, maka datang siapa Jibril, bihi, dengan membawa hamba tadi. Fayukifu, maka memberdirikan siapa Jibril hu, pada hamba tadi, ala rabbihi, pada Tuhannya. Fayaqululah, fayaqulu, kemudian berfirman siapa Allah lahu, kepada si hamba tadi, ya abdi, wahai hambaku, kaifa wajadta makanaka wa makilaka, wahai hambaku, kaifa wajadta, bagaimana kamu mendapatkan makanaka, pada posisi kamu, tempat kamu, wa makilaka, dan tempat istirahat kamu. Maksudnya bagaimana kamu kok bisa ada di tempat itu, gitu. Fayaqul, kemudian berkata siapa hamba tadi, Rabb, iya wahai Tuhanku, Rabb, syarra makanin wa syarra makinin, tempat saya itu sejelek-jeleknya tempat, dan tempat istirahat saya itu sejelek-jeleknya tempat istirahat. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, ruddu abdi, kembalikan hambaku ini. Maksudnya suruh kembalikan ke neraka lagi setelah ditanya. Setelah mau dikembalikan, disuruh untuk dikembalikan ke neraka, si hamba bilang, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma kuntu arju id akhrajtani minha antaruddani fiha. Ma kuntu arju, tidaklah aku berharap, id akhrajtani, ketika akhrajta, telah mengeluarkan siapa kamu, akhrajta, telah mengeluarkan siapa kamu, ni, kepadaku, minha, dari neraka, antaruddani, pada akan mengembalikan siapa kamu, ni, padaku, fiha, ke dalam neraka lagi. Ya Allah, masa saya mau dikembalikan ke neraka lagi, ya Allah, setelah panjenengan mengeluarkan saya dari neraka? Itu. Fayaqul, maka berfirman siapa Allah, da'u abdi,
Sudah, biarkan saja hambaku, biarkan dia di surga, jangan kembalikan ke neraka. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Nah, tentunya setelah masuk surga, maka hamba tersebut mengucapkan Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdu, adapun alhamdu itu, huwa adapun alhamdu, as-sana'u ialah pujian, alallahi kepada Allah, bima dengan apa-apa, huwa adapun Allah, ahluhu memang maha pantas untuk menerima pujian itu. Dalam literasi Islam, dalam bahasa Arab umpamanya, kalau kita mendapatkan ucapan syukur dari seseorang, syukron ya Habibi, terima kasih. Jawabannya kita bukan sawa-sawa, bukan sama-sama. Kalau kita di Indonesia, terima kasih ya, sama-sama. Tapi kalau di dalam literasi Islam, saat kita diucapin terima kasih dengan bahasa Arab, syukron, jawabannya bukan sawa-sawa, tapi jawabannya afwan. Jawabannya mohon maaf. Artinya itu adalah filosofi untuk menyatakan maaf, saya tidak berhak untuk menerima ucapan terima kasih. Yang berhak hanya Allah. Syukron ya Habibi, syukron ya akhi, afwan ya Habibi, afwan ya akhi. Ini yang berhak, yang pantas, dan yang paling cocok dan memang menjadi hak Allah adalah pujian. Kita bisa membantu teman tidak lain atas pertolongan Allah. Kita bisa baik kepada sesama teman itu karena pertolongan Allah. Sombong kalau ada orang yang mengatakan, itu kalau bukan karena saya gak mungkin naik, itu kalau bukan karena saya gak mungkin selesai Al-Qurannya, itu kalau bukan karena saya, wah udahlah, pasti menjadi anak yang gak benar. Na'udzubillah. Semua itu adalah karena Allah, mungkin melalui kita. Tapi kita jangan pernah mengklaim bahwa kebaikan seseorang yang pernah kita bantu itu murni karena kita. Tapi kita harus mengembalikan itu semua adalah bantuan dan pertolongan Allah. Begitu. Asyukru, adapun syukur, huwa adapun syukur, as-sana'u ialah pujian, alallahi pada Allah, bima dengan apa-apa, yakunu yang ada apa-apa, minan ni'ami dari nikmat-nikmat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma'an amallahu ala abdin, ma'an ama, tidaklah memberi nikmat, Allahu siapa Allah, ala abdin kepada seorang hamba, nikmatan pada satu nikmat, tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba. Faqala, kemudian berkata siapa hamba yang menerima nikmat itu, alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhoda. Kecuali karena ada alladhi yang atau memberikan siapa hamba. Apa yang hamba berikan? Ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu
afdol ialah lebih baik, mimma dari apa atau dari nikmat, akhoda yang telah mengambil siapa hamba. Lihat, kalian mendapatkan kelulusan yang luar biasa, kamlut untuk istilah universitas, the best, paling bagus nilainya. Kemudian kalian bilang alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah kalian itu jauh lebih utama, lebih afdol daripada penghargaan atau nikmat yang kalian terima. Kalian memberikan alhamdulillah dan kalian menerima prestasi yang luar biasa. Ucapan alhamdulillah kalian itu jauh lebih baik daripada prestasi yang kalian terima. Itu maksudnya. Illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhoda. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita selalu menyadari nikmat Allah. Dan kita bisa semakin terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.